Kita mungkin sering dengar kalau sehat itu nggak cuma sehat secara fisik aja, tapi juga sehat secara mental. Sebagian besar dari kita mungkin juga udah tahu cara biar kita bisa sehat secara fisik tuh gimana. Entah itu dengan makan makanan bernutrisi, minum air putih, olahraga, gitu ya. Atau mungkin mengkonsumsi vitamin. Hal-hal tadi itu udah sering banget kan kita dengar, atau mungkin kita juga udah praktekin sekarang di masa pandemi COVID ini. Tapi pernah nggak sih lo bertanya-tanya cara biar sehat mental itu kayak gimana? Atau mungkin lo udah tahu, tapi bingung gitu. Cara buat mulai sehat mental tuh kayak gimana? Well, kalau misalnya lo bingung tentang gimana caranya biar sehat mental, lo nonton video yang tepat. Kenapa? Karena gue kali ini bakal ngebahas tentang gimana caranya biar kita bisa sehat mental dan cara mulainya tuh gimana. So, pastiin lo simak videonya sampai habis biar lo bisa nemu langkah pertama buat jadi sehat mental. Dan sebelum lanjut, please jangan lupa buat like dan subscribe ya, supaya lo bisa nggak ketinggalan video menarik lainnya, dan turn on the notification, oke? Sebenarnya yang dimaksud dengan sehat mental tuh kayak gimana sih? Well, menurut WHO sendiri, World Health Organization, sehat mental adalah suatu kondisi di mana individu tuh sadar akan kesejahteraan psikologis dirinya, gitu ya. Dan dia tuh punya kemampuan buat ngelola stres. Jadi ada beberapa ciri nih. Pertama, dia tahu bahwa dia tuh sejahtera secara psikologis. Yang kedua, dia punya kemampuan buat mengelola stres. Yang ketiga, dia mampu bekerja secara produktif. Dan yang keempat, dia berperan aktif di lingkungannya. Jadi ada 4 ciri tuh. Nah sebenarnya sehat mental tuh nggak gitu aja sih kalau menurut gue ya. Cakupannya tuh memang luas banget dan banyak hal yang perlu dipahami tentang itu. Tapi buat kita yang baru mulai ya kita coba dari definisi singkat tadi aja. Nah kalau misalnya kita ngomongin teori, sebenarnya ada teori yang dikembangin sama Carol Reeve, yaitu psikolog asal Amerika Serikat, yang nyinggung tentang cara ngebentuk kesejahteraan psikologis individu biar sehat secara mental. Nah nama teorinya adalah 6 Model of Psychological Well-being, atau 6 model gimana caranya supaya lo bisa sehat mental. Dan seperti namanya tadi, di teori ini ada 6 aspek yang bisa ngebantu kita buat mencapai kesehatan mental tadi. Keenamnya bisa lo lihat di layar ini ada apa aja. Tapi di video kali ini gue bakal ngebahas self-acceptance dulu. Dan yang lainnya bakal kita bahas di video selanjutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan sih. Dan jangan lupa ring the bell ya, karena kalau subscribe doang, ya mungkin gak bakal dapet tuh notifikasinya. Oke, kita lanjut. Self-acceptance atau penerimaan diri ini bisa diartiin ketika kita bisa nerima nih semua hal gitu ya, baik itu positif atau negatif yang ada di diri kita, entah itu keadaan fisik atau apapun, tapi kita bisa nerima gitu semua hal, entah itu positif atau negatif. Dan ini bukan cuma sekedar kita nerima aja semua hal tentang diri kita, tapi juga tentang gimana kita bisa berdamai dengan kegagalan yang kita alami dan juga dengan segala pencapaian lo. Artinya di sini lo gak cuma mandang hidup ini tuh cuma sebuah hasil yang kalau lo gak berhasil, berarti gagal gitu. Tapi hidup dan diri lo saat ini adalah sebuah proses, yang mana tiap orang kan perkembangannya beda-beda ya. Dan ada banyak faktor yang ngaruh ke sana. Jadi lo berdamai, lo gak cuma mandang hidup ini tuh kalau gak gagal berhasil gitu. Gak hitam putih kayak gitu ya. Dan ini adalah jawaban buat lo yang bertanya-tanya tentang gimana cara sehat mental. Nah mungkin beberapa dari lo juga nanya, kenapa sih emang harus mulai dari self-acceptance? Karena gini, selain bisa ngebantu kita sehat secara psikologis, self-acceptance ini juga bisa ngebantu kita buat self-love. Self-love itu perlu ada karena ya kita mesti kenal ya dan menerima keadaan diri kita. Supaya ya kita bisa ngembangin diri kita. Dan biasanya self-love ini lebih mudah buat kecapai ketika kita udah menerima diri kita secara utuh dan apa adanya. Jadi ketika lo udah mengembangkan si self-acceptance ini, lo biasanya bakal lebih siap ya kalau ada tantangan yang datang ke diri lo. Karena ya balik lagi, hal yang lo kerjain ini itu cuman sebagian kecil dari hidup lo. Diri lo tuh nggak cuma didefinisikan dari apa yang lo lakuin aja sekarang, dengan banyak hal lainnya. Jadi ketika yang lagi lo lakuin ini gagal, UTBK lah gitu ya, pekerjaan lah, karir lah gitu kan. Atau mungkin lo belum punya mobil, lo belum punya HP, belum punya MacBook gitu kan. Ya bukan berarti lo kehilangan seluruh dunia lo kan gitu. Begitupun kalau ini berhasil ya, bukan berarti lo bakal stop berkembang sampai sini aja gitu kan. Jadi misalnya, ya anggap aja gitu, Evan gitu ya. Gue kemarin baru aja dikabarin sama Forbes bahwa gue dapet Forbes 30 Under 30 Asia gitu. Tapi apakah udah gitu? Ya enggak juga kan. Jadi kayak gue juga masih punya banyak kekurangan dan ya jelas gue juga ada beberapa kelebihan, tapi bukan berarti dunia selesai gitu dengan gue gagal atau dunia selesai dengan gue
berhasil gitu. Dan ini juga ciri-ciri penting dari orang yang udah punya self-acceptance. Ketika orang udah punya self-acceptance, dia itu cenderung bisa bergerak lebih cepat ketika dia menghadapi suatu masalah. Kenapa? Karena individu yang punya self-acceptance tinggi, itu udah bisa nerima semua aspek dalam dirinya. Dan dia tahu gimana cara mengatasinya. Jadi ketika ada masalah ya udah, langsung selesaiin aja, sesuai dengan kondisi dia. Nggak perlu banyak ngeluh, nggak perlu banyak galau, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada dua tipe nih dari self-acceptance. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Mungkin beberapa dari lo rendah, mungkin beberapa dari lo udah tinggi. Misal, gue ambil contoh kasus. Lo adalah tipikal orang yang nggak bisa begadang. Karena kalau dipaksain biasanya ketika bangun lo bakal pusing. Nah, ketika ada tugas yang deadline dikumpul besok, dan lo baru dapat informasi di malam hari, buat orang yang self-acceptance tinggi, ya dia tahu kalau dia nggak bisa begadang. Dan kalau dipaksa pun, ya udah nggak bakal prima. Jadi daripada begadang, ya udah dia tidur dulu, lebih awal gitu ya, biar bisa ngerjain tugas besok subuh misalnya. Sedangkan orang yang mungkin self-acceptance-nya rendah gitu, dibandingkan mikir gimana biar dia bisa ngerjain tugas, biasanya dia bakal sibuk dulu ngekritik diri sendiri, gitu ya. Kenapa sih gue nggak bisa begadang gitu? Kenapa sih gue harus ada tugas dan lain sebagainya? Atau ngekritik orang lain gitu ya. Kenapa sih temen gue kayak gini gitu? Dan banyak lagi kenapa-kenapa lainnya, sampai malah lupa. Emang gimana cara mengatasi masalah yang ada? Karena kebanyakan ngeluh. Jadi kebayang ya bedanya sekarang gimana? Nah, sekarang kita udah tahu kan, self-acceptance itu bisa jadi salah satu jalan biar sehat mental. Terus gimana caranya biar bisa mulai buat ningkatin self-acceptance-nya? Well, ada beberapa tips. Yang paling pertama dan utama adalah mengenali diri kita sendiri, luar dan dalam. Penting banget buat kita kenali diri sebelum memulai menerima. Emang sih, pas kita mencoba buat mengenal diri, mungkin awalnya bakal susah. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin ada beberapa dari lo bingung, sebenarnya gue ini gimana ya? Tujuan gue ke depannya gimana ya? Atau lo bingung juga cara buat kenal diri gue gimana ya? Well, coba mulai aja dulu dengan cara paling sederhana. Lo bisa ambil kertas dan alat tulis yang lo punya, terus ya lo tulis aja gitu. Lo bisa tulis nih, lo tuh orangnya kayak gimana, kondisi tubuh lo kayak gimana, kalau lagi stres lo ngapain, atau sesimpel rutinitas apa yang wajib banget lo lakuin di pagi atau malam hari. Dari tulisan lo tadi, lo bisa mulai ngeraba-raba diri lo yang sebenarnya itu kayak apa. Dan lo bisa mulai kenalan sama diri lo sendiri, sebenarnya orang yang kayak gimana sih lo itu. Nah, setelah lo mengenal diri lo sendiri, nah baru lo bisa mulai buat terima diri lo gitu. Bukan cuma hal positif doang, tapi juga negatifnya. Dan menerima di sini bukan cuma bilang, kenapa ya gue kelemahannya ini. Bukan mempertanyakan, tapi lebih ke, oh oke, gue punya kelemahan ini, kira-kira apa yang bisa gue lakuin? Kira-kira gue mesti gimana ke depan? Nah, kalau misalnya lo udah nyoba cara barusan, tapi lo masih bingung buat nerima diri sendiri, lo masih ngatain diri lo sendiri, lo masih kayak banyak ngeluh dan lain sebagainya, dan lo nggak bisa nyelesain masalah lo gitu kan, saran gue, lo coba ikut webinar 1% sih. Jadi kita bakal ada webinar di hari Sabtu 24 April 2021, di mana kita bakal ngebahas soal gimana caranya buat menerima, mencintai, dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau di video ini kita ngebahas langkah pertamanya doang ya, yaitu self-acceptance. Kalau di webinar, lo bakal dapet lengkap gitu. Lo bakal diajak buat mulai dan mengambil langkah-langkah selanjutnya, mulai dari langkah pertama sampai akhir gitu ya, biar lo bisa sehat mental dan terlebih lo bisa mencintai dan menghargai diri lo sendiri dengan cara yang menurut gue sih cukup mudah dan praktis. Nah, buat lo yang tertarik juga untuk lebih jauh tahu tentang gimana cara buat self-love gitu ya, atau ningkatin self-acceptance, menurut gue sih lo bisa ikut webinar ini. Pembicaranya ada siapa? Ada Kak Hani ya, psikolog 1%, yang oke banget. Gue yakin banyak dari lo yang udah sempat konseling juga sama Kak Hani, dan juga ada Kak Mahari, dia juga mentor 1% yang oke banget. Gue yakin banyak dari lo yang pasti pernah mentoring sama Mahari ya, buat lo yang udah pernah mentoring atau konseling. Nah, mereka berdua ini bakal nemenin lo untuk nyari jawaban tentang diri lo. Gitu. Ini 2 psikolog dan mentor terbaik di 1% ya. Dan mencintai dan menghargai diri sendiri itu sebenarnya bisa ngebantu lo sih buat lebih percaya diri dan buat nyelesain masalah. Dan kita pun sadar ya, webinarnya sebenarnya nggak cukup. Makanya di webinarnya nanti bakal ada psikotes gitu ya, buat mengenal diri lo sendiri. Bakal dapat juga worksheet yang bisa lo isi sendiri. Lo bisa lihat ya di layar psikotes sama worksheetnya kayak gimana. Dan lo juga bakal gabung ke community group di Telegram, di mana lo bisa diskusi atau cerita langsung sama mentor 1% selama 3 hari berturut-turut. Kalau lo tertarik, langsung aja klik link di description box atau langsung aja ke website kita di 1%.net, oke? Dan buat lo yang nonton sampai sini, gue mau ngasih lo hadiah. Jadi buat lo yang pengen diskon, lo bisa pakai kode ini ketika lo daftar webinar, jadi lo bisa dapat harga spesial, oke? Kalau misalnya lo nonton video ini setelah webinar lewat, ya nggak apa-apa, lo bisa ikut webinar kita selanjutnya atau layanan lainnya dari 1%. Dan biar gak ketinggalan info, silakan lo follow sosial media 1% di sini.
ya. Oke, itu tadi langkah pertama yang bisa bikin kita jadi sehat mental. Semoga dengan video ini kita bisa mulai menerima diri sendiri dan ya seenggaknya mengembangkan diri kita dan belajar terus-menerus at least 1% aja setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%. Semoga video ini bisa membantu dan as always, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke? Thanks.